Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kali kesempatan ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang dampak krisis Rohingya terhadap negara-negara ASEAN, yang dimana tugas ini merupakan dari mata kuliah hak asasi manusia. Adapun nama-nama yang membuat tugas ini ialah: pertama, Kemas Frasya Anantaputra; kedua, Dea Farid Al-Aziz; ketiga, Maulia Sari; dan keempat, Indragit. Dan juga dalam penjelasan materi ini memiliki susunan-susunan, yaitu yang pertama, adanya latar belakang; kedua, adanya konsep hak asasi manusia; ketiga, adanya pembahasan; dan yang keempat, adanya kesimpulan. Di dalam latar belakang ini ialah adanya diskriminasi terhadap Rohingya, tidak hanya sentimen agama, tetapi juga kepentingan politik dan ekonomi. Berikut ini adalah latar belakang terjadinya krisis Rohingya di Myanmar. 1. Orang-orang Rohingya berada dalam posisi yang berbeda dari etnis minoritas lainnya. Kedua, orang-orang Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Ketiga, etnis Burma tidak ingin bersaing dengan Rohingya di bidang ekonomi. Dan yang keempat, adanya kecemburuan etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Selama pemerintahan militer Myanmar hingga tahun 2000, Rohingya menerima perlakuan diskriminatif yang besar. Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar terlihat pada perampasan tanah dari warga Rohingya untuk membangun perumahan bagi umat Buddha. Bahkan, tentara dan polisi Myanmar diduga ikut memprovokasi beberapa etnis Myanmar untuk menyerang Rohingya. Pada tahun 2017, tentara Myanmar memulai upaya pembersihan etnis untuk membersihkan Rohingya. Dalam kasus itu, pasukan Myanmar mengusir paksa Rohingya dari provinsi Rakhine. Adapun terdapat 3 konsep utama dalam hak asasi manusia. Yang pertama, universal; kedua, tidak dapat dibagi; dan yang ketiga, tidak dapat dicabut. Apa yang menimpa Rohingya tentu saja menunjukkan pelanggaran atas hak-hak mereka atas HAM. Hak-hak mereka, bahkan hak untuk memiliki kewarganegaraan, seperti hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anak mereka, bahkan hak untuk memiliki kewarganegaraan tidak mereka dapatkan. Pembahasan masuknya pengungsi Rohingya ke negara-negara ASEAN. Diskriminasi secara sistematis, pelanggaran HAM berat, dan kemiskinan akut yang dihadapi etnis Rohingya telah membuat mereka keluar dari negaranya dengan kondisi perjalanan yang buruk dan terdampar di beberapa negara tetangganya seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Para pengungsi Rohingya sudah menjadikan Malaysia sebagai destinasi utama mereka, yang dimana Thailand menjadi lokasi transit mereka untuk menunggu kesempatan agar bisa menuju ke Malaysia, baik melalui maupun laut. Sementara untuk Indonesia, para pengungsi Rohingya ini kebanyakan adalah rombongan penumpang kapal yang terombang-ambing di laut dan diselamatkan oleh para nelayan Indonesia atas pertimbangan kemanusiaan. Pembahasan yang pertama, masuknya pengungsi Rohingya ke Thailand. Selain melalui laut, juga terdapat jalur darat yang ditempuh beberapa orang Rohingya. Perjalanan jalur darat ditempuh kebanyakan oleh orang Rohingya yang sudah lama berada di Thailand. Ada beberapa alasan kenapa banyak Rohingya yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Myanmar. Sebagian besar dikarenakan penyitaan tanah kerja paksa yang biasanya kuli militer. Selain itu, diskriminasi, penganiayaan, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan kehidupan yang layak, dan karena ini mereka memilih untuk meninggalkan negara Myanmar. Dan yang kedua, masuknya pengungsi Rohingya ke Malaysia. Orang-orang yang selamat dari perjalanan menggunakan sebuah kapal berhasil menghindari penahanan di negara Thailand dan mampu
atau pedagang akan dibawa ke Malaysia. Setelah melewati perbatasan, mereka biasanya masuk melalui Kedah dan Reels. Bagi mereka yang ditahan di Thailand, mereka tetap dalam penahanan dalam waktu yang cukup lama, dan jika dibebaskan mereka akan melakukan hal yang sama untuk sampai ke Malaysia. Pembahasan ketiga, yaitu masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Pengungsi Rohingya mulai masuk ke wilayah Indonesia sejak tahun 2000-an pada tanggal 3 Februari 2009. Sekitar 198 orang pengungsi Rohingya dari Myanmar, dalam kurung semuanya adalah laki-laki, diselamatkan oleh nelayan Idi Rayu ke pelabuhan Kuala Idi karena perahu yang mereka tumpangi sudah tidak memiliki sebuah mesin dan juga tidak memiliki persediaan makanan dan minuman sama sekali. Kedatangan pengungsi Rohingya dan imigran Bangladesh ke Aceh terus meningkat dari tahun ke tahun. Respon Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dalam pendekatan konstruktivis. Yang pertama, adanya respon awal, yaitu TNI menolak mengenai kehadiran para pengungsi Rohingya dari Myanmar untuk mengungsi di Indonesia dengan meningkatkan penjagaan dan juga dengan menghalau kembali kapal-kapal pengungsi agar mereka tidak dapat memasuki wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dan TNI juga melarang para masyarakat Aceh untuk membawa pengungsi ke darat. Dan adanya respon akhir, yaitu Indonesia mendapatkan kecaman oleh masyarakat dari dalam dan luar negeri. Barulah Indonesia melunak dan akhirnya menerima kapal yang membawa para pengungsi tersebut. Indonesia meminta bantuan kepada UNHCR untuk membantu mengatasi permasalahan pengungsi Rohingya ini. Respon Thailand terhadap pengungsi Rohingya dalam pendekatan konstruktivis. Adapun respon Thailand yang pertama ialah Thailand berkomitmen dalam norma internasional mengenai penegakan hak asasi manusia. Thailand merasa sangat terdorong dan memiliki sebuah kesadaran sebagai negara yang ada dalam suatu komunitas internasional untuk membantu para pengungsi Rohingya. Kedua, Thailand merespon dengan melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu responsibility to protect. Dan yang ketiga, Thailand untuk membantu para pengungsi antara lain menyediakan sebuah tempat untuk menampung sementara para pengungsi Rohingya di kampung-kampung perbatasan Thailand dan Myanmar sebanyak 9 kampung. Respon Thailand terhadap pengungsi Rohingya dalam pendekatan konstruktivis. Adapun respon yang pertama adalah Malaysia memberikan kartu tinggal sementara untuk pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar untuk tetap tinggal di Malaysia hingga situasi aman untuk kembali lagi. Kedua, Malaysia mengizinkan para pengungsi tersebut bekerja dengan berdagang atau berniaga, kemudian memungut sampah untuk dijadikan bahan daur ulang dan bekerja di bangunan ataupun konstruksi. Dan yang ketiga, Malaysia menjadi salah satu negara yang ikut memprotes terhadap pembantaian etnis Muslim Rohingya. Mereka menganggap Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM di dalam negerinya. Baiklah, di akhir penjelasan ini adanya kesimpulan yang dimana krisis kemanusiaan Rohingya sangat berdampak terhadap negara-negara di sekitarnya, menyebabkan negara-negara yang menjadi destinasi utama pengungsi Rohingya seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk dapat mengurangi beban para pengungsi Rohingya. Kebijakan dalam bidang politik dan keamanan mempertimbangkan kepentingan domestik masing-masing negara, diharapkan dapat membantu pengungsi Rohingya dengan walaupun ketiga negara tidak dapat berbuat banyak, mengingat ketiga negara belum menandatangani konvensi tentang pengungsi tahun 1951 atau protokol tentang pengungsi tahun 1997. Terima kasih kepada kalian semua, kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah memperhatikan atau meluangkan